bicara keimanan, ketakwaan, apa Pak cobaan berat menurut Bapak yang terjadi dalam hidup Bapak dan bagaimana Bapak harus menghadapinya? Banyak sekali deh. Saya berikan sebagai itu paling baik untuk dapat itu Anda baca buku saya yang namanya Habibie dan Ainun. Saya berikan contoh. Pertama, waktu saya selesai S3. Bisa saya selesai S3 karena menyelesaikan masalah-masalah yang sangat penting. Karena S3 saya itu bagaimana menghitung untuk merekayasa suatu proyektil, suatu pesawat yang terbangnya boleh dikatakan di atas 20 kali kecepatan suara. 20.000 kecepatan suara, 3.000 ke atas lah. Itu gimana? Itu susah ngitungnya. Terus saya selesaikan. Itu mereka mau menahan saya. Saya waktu selesai S3 itu umur itu 28 tahun. Terus itu guru-guru besar dia panggil, Pak, Dek, tinggal aja di sini. Anda laksanakan riset terus, dapat habilitasi, 2 tahun lagi Anda jadi guru besar. Itu bujuknya Pak? Bujuk aja. Karena Anda memang menguasai. Sedangkan guru besar dalam teknologi yang biasa jadi kalau umur 40 tahun udah hebat. Ya gitu. Terus saya tertarik tuh, dirayu kiri kanan. Di situ peranan ibu. Nah, saya diskusi dengan ibu. Dan dia kembali. Kamu jangan lupa dong sumpahmu. Sumpah saya. Karena saya pernah waktu umur 21 tahun sakit keras. Saya sakit keras. Sehingga dikatakan saya mau mati. Untuk itu saya sudah dibawa ke kamar yang biasanya orang tunggu waktunya. Karena nggak ada keluarga saya. Saya mahasiswa kan. Dibawa ke situ. Saya kedinginan. Tiba-tiba saya bangun. Loh, ada seorang yang karena di situ semua bukan Islam, tapi non-Islam. Ada yang pastor, dia bilang, Nak, saya buka mata, terus saya bilang, saya kedinginan ini di mana saya? Terus dia bilang, oh, Dek, Anda matanya bersinar. Itu ya nanti saya beritahu, bilang tempatnya bukan tempat Anda, pindah saja. Tiba-tiba saya pindah di tempat yang lain, kembali ke. Padahal saya sudah di give up. Kembali. Saya lama di rumah sakit. Waktu itu deh, saya malam itu mendapat serangan. Karena serangan begini, saya infeksi TBC, tuberkulosis yang masuk, yang tuberkulosis di tulang, masuk ke jantung. Jantung itu infeksi. Anunya. Waktu itu belum ada bedah jantung. Pakai obat dan sebagainya. Pakai antibiotika. Terus apa terjadi? Saya ngempel-ngempel di rumah sakit itu. Nggak ada yang datang. Baru saya kira saya mau mati ini. Saya ambil sepucuk kertas. Bukan. Untuk saya tulis isi hati saya. Saya tulis sumpahku. Saya tulis. Itu tiap hari saya ucapkan. Sumpahku. Jatuh, perih, kesal. Ibu pertiwi, engkau pegangan. Dalam perjalanan, janji pusaka dan sakti. Tanda tumpah darahku, makmur dan suci. Itu saya nangis. Di titik-titik air mata itu saya taruh dengan pena. Saya gebel, nggak ada datang. Akhirnya saya bilang, hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Padamu itu kembali ke Ibu Pertiwi, kembali ke Indonesia. Dan di garis depan membangun bangsa Indonesia. Saya sumpah. Dan rupanya Allah itu dengar. Saya keluar, tanya sama Pak Mardiman. Saya hafal deh. Tiap hari. Ibu Ainun tahu. Waktu saya dirayu bilang, kamu ingat sumpahmu. Hancur badan, tetap berjalan.
jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Jiwa besar memberikan toleransi, pengertian. Suci, tidak main yang tidak halal. Laksanakan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan berbudaya. Membawa aku, saya, dengan semua anak-anak cucu dalam arti yang luas. Anak intelektual dan kawan membawa aku itu ke dalam satu kesatuan. Padamu cita-cita bangsa ini, Ibu Pertiwi yang kehidupan di dalamnya tentram, sejahtera, dan adil dan makmur. Itu deh, saya umur 21 tahun membuat itu. Itu saya taruh di Al-Quran. Simpan. Ibu Ainun tahu. Itu. Jadi waktu saya mau dirayu, saya sempat not bad, saya jadi profesor gitu. Ibu bilang, kamu mikir. Nah, itu hanya mungkin karena ibu dan saya tidak ada rahasia. Ibu itu seorang personality sendiri. Dia berkembang sampai seorang dokter sampai usianya 24 tahun jalan 23 tahun mau 24. Saya seorang pria belajar di Jerman 7 tahun gak ketemu ibu. Saya juga punya kehidupan sendiri, normal kan? Ibu punya kehidupan sendiri. Waktu saya bertemu, terus saya katakan, begini ya Pak, masa lampaumu ada milikmu. Masa lampau saya ada milik saya. Tapi masa depan kita, milik kita bersama. Membangun keluarga sakinah. Cita-citanya ini. Dan untuk hal itu, pertama, antara kamu dan saya, tidak ada rahasia. Harus transparan. Begitu, itu semua yang membangun. Kalau mau tahu, bacalah buku itu. Saya yakin buku yang saya tulis itu bukan untuk saya jual. Buku itu ditulis atas anjuran tim dokter supaya saya tidak mengikuti jejak ibu. Dalam 3 bulan saya tiada. Mungkin di Taman Pahlawan di sebelah ibu. Gitu. Itu tim dokter dari Eropa mengatakan jangan. Karena saya sudah gejalanya masuk yang namanya psikosomatik malignant. Psikosomatik itu berarti itu pengaruh emosi yang besar terhadap organ-organ yang lain dari tubuh kita. Malignant adalah yang ganas. Dan itu diberikan hanya 3 bulan. Dan cara saya keluar dari itu hanya 3 caranya disampaikan. 1, saya curhat kepada kawan-kawan ibu dan saya. 1, saya di treatment oleh suatu tim psikiatri dokter, dikasih obat dan prasarana. Dan ketiga, saya hadapi sendiri, berdialog dengan diri saya sendiri. Dan secara intelektual, saya tulis, saya pakai laptop, saya berdialog, saya buat. Jadi itu kan bagaikan saya masuk dalam samudra emosi dengan gelombang yang dahsyat yang menghantam dari kiri kanan dan tambah angin emosi lagi. Di mana saya kaptennya, nahoda saya ibu sudah tiada lagi. Atau saya sampai ke pantai Pulau Sakinah, atau saya tenggelam dengan nahodanya di tengah-tengah samudra, masuk di dasar samudra emosi tersebut. Saya bersyukur. Sudah sekarang bulan Desember. Saya diberikan hanya waktu 3 bulan. Saya tulis itu. Waktu saya tulis, dibaca oleh kawan-kawan. Pak, masalah yang Bapak hadapi bukan masalah Habibie. Tiap manusia di bumi ini akan menghadapi masalah yang sama. Apakah dia kehilangan Bapak atau kehilangan ibu, apa kehilangan suami, atau kehilangan istri, atau kehilangan anak. Tapi dia akan menghadapi ini. Mungkin mereka yakin bahwa buku Pak Habibie itu dapat memberikan, mengilhami siapa saja si pembaca itu untuk menghadapi masalah-masalahnya. Atau mencegah bagaimana. Itu saya rasa saya berikan informasi. Karena informasi itu tidak direkayasa deh. Itu mengikuti gelombang. Dan saya sekarang bisa berbicara dengan Anda kan lumayan. Buku ini adalah tidak lain ada terapi saya.